Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu sahibul huda amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita sangat berbahagia bahwa hari ini kita kembali bisa bersua dalam halaqah ilmiah kita. Kalau tidak keliru, urutan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-491 dari berbagai macam rangkaian kegiatan dan tema-tema yang sudah kita jalankan dalam ta'lim rutin kita setiap hari Kamis. Jadi bukan hanya pada ta'limul Quran ya, tapi ada hadis, targhib wa tarhib yang pernah kita kaji, ada kajian tajwid beberapa waktu yang lalu, ada kajian faraid yang juga sudah pernah kita sampaikan, sehingga hari ini insyaallah pertemuan yang ke-491. Ya, kita sangat bersyukur kehadirat Allah bahwa dalam putaran yang kesekian kalinya kita masih diberikan oleh Allah himmah, semangat untuk terus mempelajari agamanya, utamanya mempelajari Al-Quranul Karim. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menuntun kita dengan hidayatul Quran, Nabi yang memberikan kepada kita janji pahala tentang kemuliaan ibadah membaca Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran sebagai ibadah yang tertinggi dibandingkan ibadah yang lainnya. Tertulis dalam kitab Khazinatul Asrar. Di dalamnya dituliskan ada hadis Nabi yang sangat indah. Beliau bersabda, "Lau jumi'a sawabu jami'is salawat." Seandainya semua pahala bacaan salawat itu dikumpulkan, ada salawat badar, ada salawat baydawi, ada salawat munjiyat, ada salawat nariyah, salawat-salawat itu semua dikumpulkan pahalanya, kata Rasulullah, ma yuqabilu thawab harfin wahidin minal Quran. Bacaan-bacaan salawat yang dihimpun, yang dikumpulkan semua pahalanya itu tidak akan pernah bisa menyamai pahala membaca satu huruf dari Al-Quran. Maka alangkah mulianya ibadah yang kita lakukan di hari ini, meskipun dalam situasi kita berjauhan tempat, dengan media inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang keindahan dan keistimewaan Al-Quran dan sikap optimis ketika orang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kata Nabi begini, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan seperti ini. Man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, thumma ra'a, lalu dia melihat. Ra'a itu dalam bahasa Arab bisa diartikan melihat, memandang atau berpendapat. Siapa yang membaca Al-Quran, lalu dia berpendapat, lalu dia menyangka, lalu dia meyakini anna ahadan utiya afdala mimma utiya, bahwa ada seseorang di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah karunia melebihi dari apa yang diberikan kepada dia. Apa yang diberikan kepada dia? Kemampuan membaca Al-Quran tadi, kemampuan untuk istiqomah dalam belajar Al-Quran tadi. Saya ulangi hadisnya. Siapa yang membaca Al-Quran, dimampukan oleh Allah untuk baca Al-Quran, dimampukan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, kayak kita semua ini insya Allah, diberikan kepada kita kemampuan untuk belajar Al-Quran, lalu dia melihat, lalu dia berpendapat bahwa ada orang di muka bumi ini yang dengan materi barangkali, dengan harta dunia yang dimilikinya, dia merasa bahwa orang itu lebih mulia daripada apa yang diberikan Allah kepadanya. Kata Rasulullah, faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Orang itu telah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa membaca Al-Quran,
belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran adalah karunia yang teragung, tidak dikalahkan dengan karunia apapun di muka bumi ini. Maka yakinlah ibu yang dirahmati Allah bahwa hari ini kita sedang mencicipi, kita sedang menikmati karunia yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu diberikan kita kemampuan untuk atau kesempatan untuk belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Kita harus yakin bahwa apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita sedang lakukan ini adalah sesuatu yang teragung dari apapun yang diberikan Allah kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kemarin di pekan yang lalu, bahwa ada 14 gharaibul qiraah di dalam Al-Quran, gharaibul alfaz di dalam Al-Quran, ya, bacaan-bacaan yang samar, bacaan-bacaan yang asing, yang perlu penjelasan khusus di dalam Al-Quran. Dan pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah menyampaikan ada 7. Berarti hari ini tersisa ada 7 lagi gharaibul Quran, gharaibul alfaz wal qiraah yang akan kita sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ya. Nanti kita sampaikan dalam tulisan seperti biasa yang tertera dalam layar ibu-ibu sekalian. Yang pertama saya bacakan dulu, yaitu surah An-Nur ayat yang ke-52, terdapat di juz 18. Surah An-Nur ayat 52 pada lafaz wa yattaqhi. Ya, nanti kita lihat, disiapkan mushafnya. Kemudian yang kedua surah Al-Furqan di juz 19, ya, pada ayat yang ke-69. Ya, pembahasan tentang hak dhamir, ya. Kita dulu pernah belajar hak dhamir. Hak dhamir itu dalam tajwid hukumnya ada 2. Ada yang masuk dalam kelompok mad silah, ya, silah qasirah, dan ada mad silah tawilah. Ya. Mad silah qasirah artinya adalah hak dhamir yang sebelum hak ada huruf yang berbaris sukun atau mati. Maka hak dhamir itu harus dibaca pendek, qasirah. Ya, contohnya apa? Minhu, fihi, ilaihi. Ya. Tapi nanti ada gharaib yang sebelumnya sukun tapi dia tidak dibaca pendek, justru dia dibaca panjang. Nah, ini dalam surah Al-Furqan nanti insyaallah. Kemudian juz 21 surah Ar-Rum ayat 22. Ya, sebetulnya bukan gharaib, ya, cuma bacaannya banyak orang yang keselio pada bacaan itu. Pada ayat yang berbunyi lil alimin, ya, sering orang membacanya lil alamin karena sudah terbiasa alamin. Dan ini adalah bacaan yang samar di dalam Al-Quran. Kemudian surah Az-Zumar ayat 7 terdapat pada juz 23. Ya. Pada lafaz yarduhu. Dan lagi-lagi ini hak dhamir. Sebaliknya hak dhamir ha, hu, hi, apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat, maka ha itu dibaca panjang. Tapi ini pada lafaz surah Az-Zumar ini ayat 7 justru kebalikan daripada surah Al-Furqan tadi. Jadi yardahu tidak dibaca yardahu, tapi dibaca pendek yardahu. Kemudian pada ayat yang ke-12 surah Fussilat ayat 44 terdapat di akhir juz 24, ya. Ya, nanti ada lafaz a'jamiyun. A'jamiyun. Ya. Tidak dibaca dengan izhar atau jelas a'jamiyun, justru dibaca dengan, ya, ringan, ditashil. Dari kata tasahhala yusahhilu tashil, artinya dimudahkan. Ya, mungkin lisan Arab susah untuk membaca a'jamiyun. Ya, maka dibacanya dengan tashil, dimudahkan. A'jamiyun. A'jamiyun. Ya, bukan dengan diizharkan. Kemudian pada juz 26 surah Al-Fath ayat 10 ada lafaz alaihu. Ya, alaihu. Ya, ini aneh.
dan gharib menurut para ahlul qiraah. Ya, tidak semestinya dia dibaca alaihu. Yang lazim adalah alaihi. Tapi ini satu-satunya di dalam Al-Qur'an atau satu-satunya di dunia ya. Alaihu yang hak domirnya dibaca dengan dhammah alaihu. Ya. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah. Nah, ini banyak orang yang terpeleset di dalamnya. Kemudian yang terakhir pada juz 26 lagi surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya. Nanti ada bacaan naql ya, dalam ilmu qiraah namanya an-naql, artinya dipindahkan bacaannya, bukan bi'sal ismu tetapi bi'sal ismu, karena lil iltiqa'is sakinain, karena ada pertemuan antara dua huruf yang sukun ya. Jadi membacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'sal ismu ya. Lebih jelasnya kita persilakan kepada ibu-ibu untuk membuka mushafnya ya, dan kita dengarkan santri-santri kita akan memberikan bacaan kepada ibu sekalian. Nanti ayat yang panjang tidak dibaca utuh ya, tapi kita baca potongannya saja, berharap itu menjadi perhatian untuk kita semuanya ya. Kita mulai dari surah An-Nur di juz 18 ayat ya, ayat yang ke-52. Kita persilakan kepada santri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Ya, terima kasih. Ini janji Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Pada lafaz wayattaqhi. Kalau dalam belajar ilmu nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab, ini namanya fi'il jawabus syart. Jadi ada kata man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Jadi man yang masuk dalam fi'il mudhari' atau fi'il madhi biasanya menjadi fi'il syarat. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu taat kepada rasulnya, wa yakhshallaha dia taat atau takut kepada Allah, wa yattaqhi dan dia takwa kepada Allah. Fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, kayak dalam peribahasa juga man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan berhasil, dia akan mendapat. Ya, sama seperti ini, may yuti'illaha. Nah, syarat daripada fi'il syarat adalah dalam fi'il syarat itu harus majzum. Dia harus sukun. May yuti'. Asalnya adalah may yuti'. Tapi karena bertemu dengan alif lam sehingga sukunnya diganti dengan kasrah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Ya, jadi terus berikutnya wa yakhshallaha ini adalah fi'il yang majzum. Tandanya apa? Dihilangkan alif sesudah huruf shin, yakhshallaha. Nah, jadi membacanya wa yattaqhi. Siapa yang mau beruntung syaratnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Maka dengan syarat ini seseorang akan menjadi faiz, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, khasyah kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi bacanya wa yattaqi. Dibaca pendek wa yattaqi. Ya,
Kemudian yang kedua, surah Al-Furqan ayat 69. Silakan dibuka mushafnya ibu-ibu. Di juz 19 ya. Kita persilakan kepada santri kita untuk membacakan Al-Furqan ayat 69. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ya, sudah dilihat ya mushafnya tadi bu. Pada lafaz fihi dibaca dengan mad. Fihi yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Tapi hi-nya enggak boleh panjang-panjang juga. Hi-nya hanya satu alif atau dua ketukan. Ya, wa yakhlud fihi muhana. Ya, fihi. Jadi ini ayat sifat ibadur rahman ya. Dan pada pertengahannya Allah mengancam ya. Pada ayat yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab siksa bagi dia pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud, dan dia akan kekal fihi, di dalam neraka jahanam, muhana, dalam keadaan terhina. Wal'iyadu billah. Kita persilakan gharibah yang ketiga, juz 21 surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Ya. Lancar bacaannya santri kita ya. Pada ayat yang berbunyi inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Ya. Kadang ada yang keliru membacanya. Sering terjadi kekeliruan dalam bacaan itu. Ya, mereka membacanya lil 'alamin. Ya, jadi ada harakat yang harus diperhatikan di situ, yaitu lam berbaris kasrah, bukan berbaris fathah. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Alam artinya adalah alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alimin adalah alim. Ya, jamak daripada alim. Jadi alim ada alimun, ada ulama. Ya. Berikutnya surah Az-Zumar ayat 7. Terdapat pada juz 23. Kita persilakan santri kita untuk membacakan untuk kita semuanya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardu li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarduhu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur. Ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ini masalah nikmat ya. Nikmat, masalah keimanan. Kalau kamu kafir, kalau kamu kufur, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Allah enggak butuh kepada kalian. Allah Maha Kaya. Wa in tashkuru, tapi kalau kalian bersyukur, yardahu. Ya, Allah akan ridha kepada kalian semuanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Mestinya dalam bacaan yang normal dibacanya bunyinya dibaca panjang. Yardahu. Ya, sama seperti hukum kaidah tajwid yang kita sebutkan tadi. Apabila ada hak dhamir, sebelumnya adalah huruf yang berbaris, maka hak dhamir dibaca panjang. Tapi ini tidak, dibaca pendek. Yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan ridho kepada
kesyukuran kalian tadi. Yardahu lakum. Ya. Berikutnya, gharibah yang berikut adalah surah Fussilat. Biasanya tidak disebut Fussilat ya. Ada yang menyebut bukan surat Fussilat, tapi yang betul adalah surat Hamim Sajdah. Ya. Tapi lazim di Indonesia disebut dengan surat Fussilat. Ya. Jadi silakan santri kita untuk membacakan Fussilat ayat yang ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Ya, pada lafaz a'jamiyun seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Lisanul Arab mungkin agak susah untuk menyebut a'jamiyun. Meskipun kita Indonesia nggak susah ya. Maka ada hukum tashil di dalamnya. Dibaca dimudahkan, diringankan dalam bacaannya. Sahlan, mudah. Ya. Suhulah, dibaca dengan mudah. Yaitu hamzah yang kedua dibaca setengah alif dan setengah hamzah. Ya, jadi a'jamiyun bukan a'jamiyun wa 'arabi, tapi dibaca setengah saja. A'jamiyun wa 'arabi. InsyaAllah itu cara baca yang dimaksud dengan tashil. Berikutnya gharibah yang ke-13 atau dua dari terakhir, yaitu juz 26 surah Al-Fath ayat yang ke-10. Dipersilakan santri kita. Wa man awfa bima 'ada alaihi Allah fasayu'ti ajran 'azima. Ya, mohon maaf, potongan ayat yang kita sampaikan ke ibu-ibu ya. Tidak kita baca lengkap dari awal. Tidak dibaca dari innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim dan seterusnya. Kita potong aja ayat yang terakhir. Ya, wa man awfa bima 'ahada 'alaihu. Ya, 'alaihu bukan 'alaihi yang lazim yang biasa di Al-Quran dan tulisan-tulisan Arab. Alaihi, enggak ada alaihu, tapi khusus pada Al-Hujurat ini ya, pada Al-Fath ini ayat yang ke-10 ini dibaca dengan alaihu karena dia masuk gharibah dalam Al-Fath atau gharibah dalam qiraatul Quran ya, untuk diperhatikan kepada ibu sekalian. Alaihu bukan alaihi, dan ini satu-satunya di dalam mushaf Al-Quran kita. Yang terakhir surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Dipersilakan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Bi'salismu. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, bi'salismu. Jadi lafadznya dibaca dengan dinaqal, bukan bi'sal ismu, tidak ditegaskan dengan bi'sal ismu, tapi dibaca dengan bi'salismu. Bi'salismu. Ini satu-satunya dalam Al-Quran yang membaca dengan hukum an-naql ya, jadi dipindahkan barisnya ya, dari alif menjadi al-ismu menjadi lam yang dikasroh bi'salismu ya. Ini gharibah yang kita baca pada kesempatan hari ini, dan insyaallah di dalam Al-Quran hanya ada 14 gharibah yang kita sebutkan tadi ala qiraati Imam Asim ya, dari riwayatnya
Imam Warash. Itu bacaan yang lazim dipakai di Indonesia dan kita semuanya perlu untuk memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan halaqah yang kita lakukan pada hari ini adalah halaqah yang mabrukah, mardiyah, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting menjadi bekal kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya menuju kepada tadi afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk terus bisa membaca, mempelajari, mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan Al-Qur'an untuk manfaat yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.